Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang mengorbankan barang yang disukai. Dikeluarkan oleh perawi-perawi kitab sahih yang 6 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Umar radhiyallahu anhu telah memperoleh sepetak tanah sebagai harta rampasan di Khaybar. Ia lalu datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Aku telah memperoleh harta yang paling berharga yang belum pernah aku miliki sebelum ini. Maka apakah yang patut aku lakukan terhadap harta itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau mau, teruskan saja memilikinya dan bersedekahlah dari hasilnya." Umar radhiyallahu anhu setuju untuk menyedekahkan tanah itu dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual, dihadiahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi hendaklah digunakan untuk memenuhi keperluan fakir miskin, kaum kerabat, memerdekakan hamba, orang yang berada di jalan Allah, tamu-tamu Allah, dan tidaklah berdosa bagi orang yang mentadbirkan harta itu untuk memakan hasilnya dengan ma'ruf dan juga untuk memberi makan sahabatnya tanpa membuat satu keuntungan pun di dalamnya. Dikeluarkan oleh Abdul bin Hamid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Munzir dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia telah menulis sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Ansyari radhiyallahu anhu agar membeli 2 orang hamba wanita dari wanita yang ditawan di Jalula. Ketika hamba wanita itu datang, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Sebagaimana dalam Al-Kanz dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mempunyai seorang hamba perempuan. Ketika kekagumannya terhadap hamba perempuan itu semakin bertambah, ia pun memerdekakannya dan menikahkannya dengan hambanya, dan menikahkannya dengan hambanya. Maka lahirlah seorang anak. Nafi' berkata, "Aku telah melihat Abdullah bin Umar mengangkat bayi itu dan berkata, alangkah wanginya hamba perempuan yang telah aku memerdekakan itu." Dikeluarkan oleh Al-Bazar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, "Ketika ayat ini aku ketahui, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Di satu tempat di pertengahan jalan ke Khurasan Tengah terjadi perang yang dahsyat antara kaum muslimin dengan tentara-tentara Persia pada tahun 16 Hijriah. Maka aku pun mengingat-ingat apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadaku, dan tiada sesuatu pun yang lebih aku kasihi selain Marjanah, hamba perempuanku yang berbangsa Romawi. Maka aku pun memerdekakannya semata-mata kerana Allah. Jika aku mau melakukan sesuatu kerana Allah, aku akan menikahinya." Kata Al-Hakim, hamba perempuan itu telah dinikahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan Nafi' dan telah melahirkan seorang anak. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Jalur bin Mujahid dan yang lainnya. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Nafi', katanya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempunyai kebiasaan, jika kecintaannya kepada suatu harta semakin bertambah, ia akan mengorbankannya sebagai cara mendekatkan diri kepada Rabb Azza wa Jalla. Hamba-hambanya sangat mengetahui kebiasaan Ibnu Umar itu, maka sebagian dari mereka membiasakan datang ke masjid. Apabila Ibnu Umar melihat kebaikan pada mereka itu, ia memerdekakannya. Maka sebagian rekan-rekan hamba-hambanya yang telah dibebaskan itu berkata kepadanya, "Ya Bapa Abdurrahman, demi Allah,
Mereka tidak ikhlas pergi ke masjid hanya ingin menipu engkau. Ibnu Umar pun berkata, barang siapa yang menipu kami dengan nama Allah, kami bersedia untuk ditipu. Kata Nafi', pada suatu petang kami melihat Ibnu Umar menunggang untanya yang telah dibelinya dengan harga yang mahal. Ketika ia mulai kagum dengan gerakan unta itu, ia mendudukkannya kemudian turun dari unta itu dan berkata, ya Nafi', tanggalkanlah tali kekang dan pelananya dan letakkan di bagian kanan bonggol dan masukkanlah ke dalam kelompok unta-unta yang akan dikorbankan. Dalam riwayat yang lain dari Nafi' katanya, ketika ia menunggang untanya itu telah membuatnya kagum. Lalu ia berkata, hik hik hik, isyarat kepada unta apabila hendak mendudukkannya. Lalu mendudukkannya, ia kemudian berkata, ya Nafi', lepaskanlah pelananya. Aku melihat ia melakukannya untuk sesuatu tujuan yang diinginkannya atau ia ragu-ragu dengan pelana itu. Setelah aku melepaskan pelana itu, ia berkata kepadaku, lihatlah, adakah terdapat bekas luka pada kepalanya? Aku pun berkata kepadanya, aku bersumpah, jika engkau mau, jual saja dan belilah unta yang lain dengan harga yang sama. Ia pun memerintahkan supaya tali kekang dan pelananya diletakkan di atas unta itu dan dimasukkan ke dalam kelompok unta-unta yang akan dikorbankan. Setiap kali suatu hartanya mengagumkan, ia akan mengorbankannya di jalan Allah SWT. Dalam riwayat Abu Nuaim, juga dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu adalah menjadi kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu, apabila suatu harta yang dimilikinya menakjubkan dan mendatangkan kecintaan di dalam hatinya terhadap harta itu, ia akan mengorbankannya di jalan Allah SWT. Dalam satu majelis, ia telah mengorbankan 30.000 dirham. Kata Nafi', Ibnu Amir telah 2 kali menghadiahkan sebanyak 30.000 dirham. Ibnu Umar berkata, ya Nafi', aku takut sekiranya terfitnah oleh uang dirham Ibnu Amir. Pergilah kamu, sekarang kamu merdeka. Ia tidak menjamah walaupun seiring daging. Ia tidak menjamah walaupun seiris daging untuk sebulan lamanya, kecuali dalam perjalanan atau dalam bulan Ramadan. Pernah suatu masa ia tidak menjamah daging dalam sebulan. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dengan ringkas sebagaimana dalam Al-Majma'. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Sa'ad dari Nafi' dengan ringkas. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Sa'id bin Abi Hilal bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu telah sampai di Jahfah dalam keadaan sakit. Ia berkata, aku ingin sekali makan ikan. Maka sahabat-sahabatnya mencari ikan untuknya. Mereka hanya berhasil mendapatkan seekor untuknya. Lalu istrinya, Sofiyah binti Abu Ubaid, memasak dan menghidangkannya. Tiba-tiba seorang peminta sedekah datang meminta sesuatu darinya. Ia pun berkata kepada peminta sedekah itu, ambillah ikan ini. Ahli keluarganya pun berkata, Maha suci Allah, kami telah bersusah payah untuk mendapatkannya dan kita mempunyai persediaan lain untuk diberikan kepada peminta sedekah itu. Ibnu Umar berkata, Abdullah sangat menyukai ikan itu. Dalam riwayat lain dari jalur Umar bin Sa'ad, seperti hadis di atas, istrinya berkata, kita berikan saja uang dirham kepada si miskin itu lebih bermanfaat untuknya, dan engkau penuhilah keinginanmu terhadap ikan itu. Ibnu Umar berkata, keinginanku tidak menghendakinya. Dikeluarkan juga oleh Abu Nuaim dari jalur yang lain. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu katanya, Abu Talha adalah lelaki yang paling banyak mempunyai harta di Madinah di kalangan orang-orang Ansar, yang terdiri dari kebun kurma. Kebun yang paling disukainya adalah Birha yang berseberangan dengan masjid Rasulullah SAW. Sering masuk ke dalam kebun itu dan minum air yang terdapat dalam telaga di kebun itu. Ketika ayat berikut ini diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Abu Talha menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah,
Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah birhak. Maka sekarang aku menyedekahkan semata-mata karena Allah dan mengharapkan disimpan sebagai bekal di sisi Allah. Ambillah kebun itu ya Rasulullah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Rasulullah SAW pun bersabda, itu adalah harta yang menguntungkan, itulah adalah harta yang menguntungkan. Dalam riwayat Al-Bukhari terdapat tambahan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku telah mendengar apa yang telah kamu katakan. Aku berpendapat ingin membagi-bagikan di kalangan kaum kerabatmu. Abu Talha pun berkata, lakukanlah ya Rasulullah. Maka Abu Talha pun membagi-bagikannya di kalangan kaum kerabat dan kaum bapak saudaranya. Dikeluarkan oleh Sa'id bin Mashhur, Abdul bin Hamid, Ibnu Al-Muzir dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Al-Munkadar, katanya, ketika ayat berikut ini diwahyukan, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Zaid bin Harithah datang dengan kudanya yang bernama Salbah, dan tiada harta lain yang lebih dicintai dari kuda itu. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, kuda ini untuk sedekah. Rasulullah SAW pun menerima sedekah itu. Rasulullah SAW kemudian menyerahkan kuda itu kepada anaknya, Usamah. Ketika Rasulullah SAW melihat raut kesedihan di wajah Zaid kerana memberikan kuda itu kepada anaknya, Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu itu. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Amru bin Dinar serupa hadis itu. Abdul Razak dan Ibnu Jarir dari Ayyub dengan maknanya, sebagaimana dalam Al-Danil Mansur. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Zar radhiyallahu bahwa ia telah berkata, harta itu paduan dari 3 perkara. Pertama, takdir, di mana hartamu tidak dapat lari darimu, apakah dengan kebaikan ataupun dengan kejahatan, yaitu dari menemui kemusnahan atau maut. Kedua, waris yang menunggu untuk meletakkan kepala kamu di dalam kubur, kemudian mengambil harta bendamu. Ketiga, ialah diri kamu sendiri, jika kamu mampu untuk tidak menjadi yang paling lemah di antara ketiga perkara ini, maka janganlah kamu menjadikannya, kerana Allah SWT berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Diketahuilah sesungguhnya unta ini adalah harta yang paling aku cintai, maka aku sangat suka untuk menyedekahkannya kepadamu. Itulah kisah tentang sedekahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.